Nah, pertanyaan saya kok sekarang tiba-tiba baru muncul, padahal ini udah berlangsung lama. Orang mengatakan mau boykot musik Indonesia. Ngapain boykot musik Indonesia? Anda pakai musik luar negeri juga harus bayar royalti. Betul. Kalau nggak mau bayar royalti, jangan putar musik di tempat usaha. Kalau mau gunakan untuk kepentingan bisnis, ya silakan bayar royalti. Kalau nggak mau bayar royalti, ada yang bilang kami mau buat musik pakai AI. Silakan, itu nggak ada royaltinya itu. Putar aja itu. Tapi masa seperti itu? Stand by. On the record. Halo Sobat Antara, selamat datang kembali di podcast Antara on the record bersama saya Suwanti. Di podcast kita kali ini pembahasan dan obrolan kita agak lumayan berat karena kita akan membahas soal regulasi dan bagaimana kebijakan terkait hukum gitu ya di Indonesia. Untuk itu kita langsung saja berkenalan dengan narasumber kita kali ini, ada Menteri Hukum RI Bapak Supratman Andi Aktas. Apa kabarnya Pak Menteri? Alhamdulillah baik Mbak Suwanti. Iya Pak Menteri, ini mumpung ada Pak Menteri, saya akan menanyakan banyak isu gitu ya Pak terkait dengan penegakan hukum di tanah air, karena belakangan juga kan ramai gitu ya yang terkait dengan Kementerian Hukum sendiri. Tapi sebelum ke sana, mungkin bisa disampaikan juga ke Sobat Antara yang sudah penasaran mengenai ini Kementerian Hukum sudah berjalan sekitar 1 semester lebih begitu ya Pak. Hal-hal atau inovasi yang sudah dibawa oleh Kementerian Hukum sendiri seperti apa sih? Itu sebenarnya titik beratnya hanya 2. Apa tuh Pak? 1, transformasi digital, karena itu terkait dengan aspek pelayanan ke masyarakat. Iya. Jadi saya pingin nanti di Kementerian Hukum lagi kita bangun transformasi digitalnya, sudah lapor kepada Bapak Presiden, insya Allah nanti teman-teman Antara juga bisa akan ikuti. 2025 akhir, mock up-nya saya sudah lihat ya, nanti akan kita soft launching super apps Kementerian Hukum. Jadi apa gambaran super apps itu? Artinya dengan dalam satu genggaman, nanti semua layanan Kementerian Hukum bisa diakses lewat handphone. Jadi one stop application gitu Pak. Nah, kenapa saya fokus ke situ? Karena dengan kita menyelesaikan digitalisasi yang terkait dengan yang layanan yang dibutuhkan oleh masyarakat, 90% pekerjaan selesai dong. Karena lebih mudah, lebih nyaman, secure ya. Kami mencoba belajar dari seluruh transformasi digital yang dilakukan oleh perbankan nasional. Kan lebih mudah sekarang, kita nggak perlu lagi datang-datang ke perbankan. Nah, orientasi kita akan begitu di Kementerian Hukum. Program kedua adalah menyangkut soal merit system di sini. Jadi kalau merit sistemnya juga nanti sudah bagus, semua berkesempatan untuk bisa mendapatkan promosi atas dasar kinerja dan prestasi, kan jadi nyaman di Kementerian Hukum, ya kan? Orang berlomba-lomba untuk mengaktualisasikan dirinya, untuk berprestasi, memberi kontribusi yang nyata kepada kementerian. Siapa yang punya prestasi wajib untuk dihargai. Jadi 2 aspek ini, pelayanan keluar yang terkait dengan kebutuhan layanan, karena di Kementerian Hukum layanannya banyak. Baik itu di administrasi hukum umum maupun di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual maupun juga di Direktorat Jenderal PP. Tapi kalau di PP ini kan terkait dengan kebutuhan kepentingan dari pemerintahan. Entah itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang terkait dengan aspek regulasi, digodoknya di sana. Tapi kalau pelayanan-pelayanan bersentuhan dengan masyarakat secara langsung dan itu dibutuhkan hampir tiap hari, itu hanya ada di 2 direktorat, yakni di AHU dan juga di PP, di Kekayaan Intelektual. Tapi yakin dan percaya nanti tahun 2026 seluruh layanan udah bisa pakai, nggak perlu datang ke Kementerian Hukum untuk semua minta ada layanan. Ada di handphone smartphone kita ya. Jadi tinggal meng-download apps-nya dengan 1 klik,
semua layanan tersedia. Oke. Pastinya masyarakat akan menantikan satu inovasi digital ini ya dari Kementerian Hukum, karena ini pastinya diharapkan untuk mempermudah segala urusan masyarakat. Tapi selain bicara soal layanan yang diberikan, ini juga belakangan isu-isu terkait dengan yang digarap oleh Kementerian Hukum kan banyak sekali gitu ya Pak. Salah satunya belakangan ini yang lagi ramai, amnesti dan abolisi. Itu kayaknya jadi satu kata kunci dari pencarian masyarakat banyak gitu Pak terakhir. Dua yang menjadi sorotan adalah amnesti untuk Hasto Kristianto dan abolisi untuk kasus Tom Lembong begitu ya. Prosesnya seperti apa sih Pak Menteri? Soal kebijakan Presiden akan melakukan amnesti itu sudah lama. Sejak saya dilantik, jadi sebelum dilantik malah. Oke. Waktu saya dipanggil Bapak Presiden dan kemudian saya doorstop ya, doorstop di Kertanegara, kan saya sudah bilang Presiden cuma minta 2 hal kepada calon Menteri Hukum, karena di waktu itu kan belum boleh disebutkan Menteri Hukum, karena baru diundang, diminta untuk menandatangani fakta integritas. Salah satu yang Bapak Presiden minta kepada saya adalah soal amnesti. Jadi ini adalah bukan perkara yang ujuk-ujuk. Karena itu pada saat saya dilantik, maka program yang pertama adalah saya melakukan koordinasi dengan seluruh kementerian. Menteri IMIPAS, kemudian Menteri Koordinator tentu ya Prof. Yusril, kemudian juga dengan Jaksa Agung, Kapolri, sudah pernah dengan Mensesnek, bahkan dengan Pak Seskap juga. Jadi ini udah lama sekali ya, bahwa baru kemudian muncul nama-nama ya memang baru waktunya yang tepat. Kan tergantung Bapak Presiden kan, yang punya hak istimewa kan bukan Menteri Hukum. Tapi buat Kementerian Hukum, terutama Bapak Presiden, sama sekali tidak pernah mempersoalkan tentang proses yang sudah pernah dilakukan oleh pengadilan ataupun proses-proses sebelumnya. Bukan itu intinya. Tapi yang dilakukan oleh Presiden karena ada kepentingan untuk konsolidasi di dalam negeri, untuk menjaga persatuan, sekaligus ini simbolik bahwa ini kita bisa bersatu. Presiden ingin mengajak semua komponen bangsa, semua kekuatan elemen-elemen politik, baik tokoh-tokoh masyarakat, ayo kita bersama-sama. Kan pemberian amnesti bukan hanya kepada 2 orang ini, ya kan? 1.178 orang semuanya. Bayangkan ada yang kita beri amnesti yang melakukan makar bukan dengan senjata, 6 orang, teman-teman kita, saudara-saudara kita di Papua. Makar kepada negara, tapi Presiden menganggap ini harus ada simbolisasi untuk menyatukan bangsa ini. Bahwa ada masalah, tetap ada masalah, iya ada masalah. Tapi lebih bagus, ayo kita bersatu. Ini juga kan pesan untuk ke semua masyarakat sebenarnya. Ya. Oke. Pak Menteri bicara soal bahwa ini adalah dasarnya rekonsiliasi bangsa gitu ya. Tapi ketika ada masyarakat sipil yang mempertanyakan bahwa 2 kasus yang disorot ini Pak Menteri adalah keduanya dari kasus tindak pidana korupsi begitu ya. Ini menurut Pak Menteri apakah akan menjadi presiden juga yang juga bisa menjadi challenge untuk pemberantasan korupsi atau seperti apa sih sebetulnya? Saya setiap hari dapat laporan dari hari pertama, baik itu percakapan di media sosial maupun juga di media konvensional, sama, responnya positif. Tadi pagi saya terima pemberitaan yang terkait dengan kebijakan itu. Jadi menurut saya bukan berarti Presiden tanpa risiko loh mengambil sebuah kebijakan itu. Tapi Presiden berani karena beliau yakin ini dia lakukan bukan karena untuk kepentingan beliau secara pribadi. Tapi ini buat bangsa, nggak ada yang lain. Tadi Pak Menteri sempat menyinggung soal adanya verifikasi begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara verifikasi dan juga mungkin kriteria dari penerima amnesti dan abolisi itu seperti apa sih untuk Sobat Antara di rumah yang ingin mengetahui hal ini gitu? Yang pertama, satu ya, syarat untuk menerima amnesti ataupun abolisi, tidak ada satupun ketentuan di dalam undang-undang bahwa hanya untuk satu jenis tindak pidana tertentu. Oke. Semua jenis tindak pidana, itu kalau Presiden mau menggunakan hak istimewanya boleh. Walaupun dalam praktek,
dalam praktek di semua negara. Biasanya itu diberikan abolisi terutama kepada mereka-mereka yang sedang ada pertimbangan politik dan lain-lain, kasus-kasus politik. Tapi sebenarnya nggak ada batasan, karena memang secara praktek kita itu memiliki undang-undang tentang amnesti dan abolisi. Itu bayangkan, undang-undang darurat nomor 11 tahun 54 yang hanya mengatur 5 pasal dengan penjelasan umum yang sangat singkat. Karena itulah sekarang kita lagi mempersiapkan undang-undang tentang grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi. Ini sementara berproses penyusunannya di AHU ya. Sekarang hari ini saya perintahkan supaya nama-namanya semua diupload dan jenis tindak pidananya diupload di website Kementerian Hukum. Oke, dan akan alhamdulillah dirilis. sudah ya, saya sudah Dirilis. sudah ya. Mudah-mudahan sudah. Tadi saya panggil Dirjen, buka, memang harus dibuka. Agar Kalau transparansi gitu ya. gitu loh. Tapi sebelum presiden mengumumkan nggak boleh saya buka, karena yang boleh buka itu adalah presiden. Karena yang memberi pengampunan itu presiden, bukan menteri hukum. Ya. Gitu, Mbak Oke. Santi. Jadi layaknya untuk Sobat Antara di rumah ini sudah clear dan terang begitu ya, bahwa nama-namanya dirilis oleh Kementerian Hukum, termasuk juga pemberian tadi kriteria dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kalau kita bicara isu lain, ini juga satu hal yang mungkin jadi pekerjaan dari Kementerian Hukum begitu ya, dan sering ditanyakan oleh wartawan gitu. Ini terkait dengan ekstradisi dari Paulus Thanos begitu. Update-nya sejauh ini seperti apa sih Pak Menteri, bocoran untuk Sobat Antara? Masih berproses di pengadilan Singapura. Kemarin baru yang diputuskan baru satu, persoalan permintaan Paulus Thanos untuk minta penangguhan penahanan. Dan sudah ditolak oleh pengadilan Singapura. Sekarang baru masuk ke pemeriksaan pokok perkara, ya kan, persoalan ekstradisinya. Nah, kita tunggu saja karena semua dokumen kita sudah serahkan. Oke. Kementerian Hukum sebagai otoritas pusat semua sudah melengkapi dokumen yang dibutuhkan oleh otoritas Singapura dalam rangka pembuktian di pengadilan di Singapura. Kalau prosesnya di Singapura jangan tanya ke saya, kan itu mekanisme yang ada di Singapura, yang Kementerian Hukum tidak ikut bersidang di dalam, ya kan? Nah, karena itu kita tunggu saja. Yakin dan percaya bahwa hubungan baik yang sekarang tercipta sebagai sebuah negara yang bersahabat, bertetangga, pemerintah Singapura juga pasti akan memperhatikan itu. Walaupun kita sama dengan pemerintah Singapura, sama-sama eksekutifnya tidak boleh mencampuri proses pengadilan. Oke. Dua-dua sama. Jadi tinggal nanti kita berharap mudah-mudahan ini bisa selesai di Oktober kah atau di September kah, dan tidak ada yang banding, atau sebaliknya tiba-tiba Paulus Thanos secara sukarela mau diekstradisi begitu. Oke. Kalau begitu kita akan ngobrol terkait sesuatu yang kayaknya dekat sama masyarakat. Belakangan ini ramai sekali Pak Menteri diberitakan gitu ya, bahwa ada restoran dan kafe-kafe bahkan yang tidak mau pasang musik dari musisi lokal gitu. Katanya takut harus bayar royalti dan lain sebagainya begitu ya. Satu sisi regulasi tentang royalti musik ini juga jadi sorotan belakangan gitu ya, karena bagaimanapun ini akan memberikan harapan atau hak-hak dari para musisi di Indonesia begitu supaya lebih tumbuh subur. Tapi sebetulnya apa sih kesalahpahaman atau miskonsepsi yang bisa diterima masyarakat gitu ya terkait royalti ini? Ada hal yang ingin diluruskan nggak sih Pak Menteri? Ya, jadi sebenarnya ini royalti ya, itu sudah berlangsung lama, bukan baru sekarang. Dulu awalnya lembaga manajemen kolektif yang punya dasar untuk melakukan pungutan, itu nilainya baru sekitar 400 jutaan. Pertama kali itu terkumpul dalam setahun. Sekarang menurut laporan LMKN ke kita, itu sudah hampir 200 miliaran. Udah bagus nih, walaupun masih kecil. Tapi sebelum saya masuk ke sana, saya ingin tegaskan lewat podcast ini ya, supaya sampai ke masyarakat.
Karena saya lagi dirujak nih oleh netizen nih. Tapi Lagi nggak ramai apa-apa. sekali. Ya, ya. Nggak apa-apa, itu bagian dari, nah sekarang ini bagian dari sebuah klarifikasi supaya publik tahu. Ya. Seakan-akan royalti itu adalah sama dengan pajak ataupun penerimaan negara bukan pajak atau cukai atau yang lain. Seakan-akan itu masuk ke negara. Padahal royalti itu bukan pajak. Royalti bukan pajak. Oke. Royalti bukan untuk negara. Ya. 100% kalau ada royalti yang terkumpul dan yang pungut juga bukan negara. Bukan Kementerian Hukum. Bukan Kementerian Keuangan. Yang melakukan itu adalah lembaga manajemen kolektif yang dikoordinasikan oleh lembaga manajemen kolektif nasional. Yang itu organisasi non pemerintah. Walaupun dibentuk oleh Kementerian Hukum di SK-kan, Iya. yang LMKN. Karena itu amanat undang-undang tentang hak cipta. Tapi mereka bekerja itu adalah atas dasar keanggotaannya juga berasal dari komunitas mereka. Entah itu pencipta, pihak terkait, kemudian musisi dan lain-lain sebagainya. Jadi nggak ada kaitan itu. Nah, pertanyaan saya kok sekarang tiba-tiba baru muncul. Padahal ini udah berlangsung lama. Orang mengatakan mau boykot musik Indonesia. Iya. Ngapain boykot musik Indonesia? Anda pakai musik luar negeri juga harus bayar royalti. Betul. Kalau nggak mau bayar royalti, jangan putar musik di tempat usaha. Orang bilang, kami kan sudah langganan Spotify ataupun platform yang lain. Anda berlangganan secara personal, bukan untuk kebutuhan bisnis. begitu ya. Kalau mau gunakan untuk kepentingan bisnis, ya silakan bayar royalti. Kalau nggak mau bayar royalti, ada yang bilang, kami mau buat musik pakai AI. Silakan, itu nggak ada. Nggak ada royaltinya itu, putar aja itu. Tapi masa seperti itu? Padahal itu nggak perlu jadi beban karena yang bayar itu bukan pengunjung, itu bebannya pengusaha, tempat pengusaha gitu loh. Yang nilainya tidak akan mungkin membebani karena nilainya sangat rendah. Kenapa saya selalu bilang kayak begitu? Karena kita lagi memperjuangkan, kasihan teman-teman pencipta. Betul. Tahu nggak, dari 200 miliar itu ada yang cuma dapat 60.000 per tahun. Per tahun, Pak Per Menteri? tahun loh. Oh, itu Ada akan yang menyesuaikan dengan apa sebetulnya? Loh bukan, kan besaran, kan tergantung besarannya, berapa kali dinyanyikan, Betul, iya, ya iya. kan? Kan itu udah ada sistemnya yang mereka lakukan. Ada yang cuma 60.000 dapat. Apa mau negara ambil dari situ? Beda dengan yang besar-besar, ya, yang besar-besar penyanyi besar, walaupun royaltinya mungkin ya, kalau ya penyanyi ataupun grup band yang besar yang sudah namanya melejit, negara boleh pungut PPh di sana kalau sudah melewati batas penghasilan 60 juta. Ya. Yang batas orang dikenakan pajak di Indonesia itu kan? Iya, iya. Kan kayak yang orang yang bergaji 5 juta setahun, 5 juta Per sebulan, baru kira-kira mungkin, saya nggak tahu sekarang batasnya berapa ya, tapi dulu kan 60 juta. Jadi kalau orang bergaji 5 juta sebulan, baru tuh kena tuh PPh. Tapi bagaimana? Ada orang yang dapat cuma 60.000 setahun, mau kena apa? Apa yang dikhawatirkan itu? Nah karena itu, saya berharap teman-teman pengusaha hotel, restoran, kemudian juga pusat-pusat perbelanjaan, bayarlah, belajarlah menghargai hak orang lain. Itu yang paling penting. Jangan hak kita diambil, kita marah. Kita ambil hak orang, kita enteng untuk menghindari itu. Itu nggak boleh, itu nggak fair, nggak adil. Nah karena itu saya mengimbau. Nggak ada sama sekali kepentingan Kementerian Hukum, apalagi Menteri Hukum cawe-cawe di situ. Nggak ada. Itu buat pencipta yang mengorganisir, yang memungut mereka juga, yang menyalurkan mereka juga.
Kalau ada orang-orang di Kementerian Hukum yang ikut cawe-cawe dan menikmati itu, laporkan kepada saya berhentikan. Sudah jelas ya imbauannya adalah Ya. seperti itu. Kalau dari ada Kementerian yang cawe-cawe di situ, saya berhentikan. Kalau ada orang Kementerian Hukum melakukan itu, karena memang nggak ada. Nah karena itu, ini bagus juga ini pertanyaan, saya suka karena kesempatan untuk klarifikasi. Betul, betul. Tapi dengan adanya ini kan ramai royalti musik dan lain sebagainya, mungkin bisa disampaikan juga mengenai bagaimana seharusnya masyarakat juga kita menghormati dari hak kekayaan intelektual begitu ya dari para seniman, musisi di Masyarakat Indonesia. kan sebenarnya bagi yang perorangan itu sudah melakukan itu tanpa sadar. Saya nggak sebut platformnya, menyebut Platform platform video gitu ya. internasional yang bayar bulanan. Kan berarti Anda menghargai dong. Yang untuk khusus musik, berapa banyak orang yang berlangganan? Kan berarti Anda menghargai, karena di situ pasti mereka akan bayar royalti. Nggak mungkin nggak? Iya kan? Secara individual tadi kan? gitu ya. Kan Anda menghargai loh itu. Itu bentuk penghargaan. Walaupun terpaksa ngeluh dan lain-lain sebagainya. Iya, iya. Saya berlangganan platform, saya bayar. Itu di dalamnya include adalah royalti yang akan mereka salurkan ke LMKM. Tapi saya nggak boleh perjualbelikan, saya nggak boleh memanfaatkan yang saya berlangganan itu untuk kepentingan saya mendapatkan keuntungan dalam bentuk Komersial usaha gitu ya. komersial. Kalau saya mau lakukan itu, saya bayar lagi royaltinya. Nah karena itu saya berharap untuk UMKM juga sama. Kan ada tarifnya, rendah sekali. Kalau belum mampu, negosiasi. Oh, oke. Tapi bukan dengan saya, walaupun ada tarifnya di sana. Karena itu kan undang-undang. Ya. Kemudian ada PP-nya, ada permennya. Ya kan, bicarakan baik-baik. Supaya itu bisa, tapi ini perlu ada kesadaran kolektif kita. Bahwa sebagai sebuah bangsa yang bermartabat, yang punya adab, belajarlah untuk tidak mengambil hak-hak orang lain. Pasti. Pak Menteri, kita sudah bicara soal banyak isu lah tadi ya. Sebelum kita akhiri, saya ingin tanya terkait dengan, ini sebetulnya juga sempat ramai, didorong juga, banyak sekali isu ramai gitu ya, adalah mengenai RUU perampasan aset. Ada progresnya, update-nya seperti apa? Sekarang pemerintah, Presiden sudah bertemu dengan beberapa ketua umum partai politik. Saat ini masih konsolidasi di parlemen. Kemarin kami sudah berbicara dengan DPR. Di pemerintah konsep RUU-nya udah selesai. Sekarang ada dulu pernah diajukan, tapi tidak diteruskan pembahasannya dan tidak selesai sampai sekarang. Sekarang ada bagus nih berita baik bahwa DPR yang akan ngambil inisiasinya. Ya kan, akan ambil inisiasinya. Kalau DPR yang ambil inisiasinya, berarti entah nanti draft kita yang kita kasih atau mereka lakukan drafting kembali, itu buat saya tidak penting. Tapi kalau umpamanya DPR yang ambil alih, maka bagus dong, berarti DPR sudah berkeinginan untuk menyelesaikan itu. Nah, tapi yang paling penting kan tunggu dulu nanti prolegnasnya. Karena kan sekarang prolegnas kita sampai dengan Oktober. Ya kan? Oktober. Batas akhir prolegnas itu adalah sebelum APBN kita diketok untuk tahun 2026. Kemudian nanti juga sebelum APBN kita diketok itu, maka prolegnas prioritas tahun 2026 juga harus disahkan antara pemerintah dan badan legislasi. Jadi tunggu prosesnya. Ya. Masyarakat menunggu prosesnya. Pasti. Begitu ya. Tapi sejauh ini dorongan yang diberikan oleh Kementerian Hukum. Loh, itulah yang saya laporkan tadi. Saya sudah berkomunikasi, ya. Jangan anggap ini sesuatu yang mudah. Ini bukan perkara mudah. Baik di internal pemerintah maupun ini butuh kepiawaian untuk bisa menyelesaikannya. Dan percaya insya Allah nanti lambat atau cepat ini pasti selesai. Oke, dan masyarakat
menunggu begitu ya Pasti. hasil yang akan dihasilkan nanti akan seperti apa. Pak Menteri, terakhir ini mungkin lebih kepada pesan gitu ya buat masyarakat Indonesia terkait dengan hal-hal isu-isu hukum, bagaimana masyarakat bisa menyikapi dan lain sebagainya. Mungkin ada pesan dari Pak Menteri seperti apa sih? Yang paling penting itu satu, pahami apa yang menjadi hak kita, Ya, tapi jangan lupa bahwa sebagai warga negara kita punya kewajiban. Kalau itu bisa kita pahami keduanya dan menyeimbangkannya, hidup ini jadi enak. Baik sebagai warga maupun di pemerintahan maupun di perwakilan, kalau kita bisa menjaga hak dan kewajiban kita, balance hidup kita, ya kita harusnya hidup bisa lebih sama-sama nyaman begitu ya Pak Menteri. Oke, saya terima kasih sekali untuk Terima Pak Menteri kasih, Pak Zaki. berkenan ngobrol di podcast Antara on the Record. Mungkin kita bisa membahas isu lainnya di lain kesempatan ya Pak Pasti, Menteri. pasti, Terima kasih pasti. banyak. Dan Sobat Antara, itulah ngobrol kita dengan Menteri Hukum RI Bapak Supratman Andi Aktas. Jangan lupa untuk menyimak podcast Antara di antaranews.com/video/podcast dan juga YouTube Antara TV Indonesia. Kita akan ketemu lagi di podcast Antara episode lainnya. Sampai jumpa.